Pada episode hari ini, suasana kafe yang biasanya dipenuhi canda tawa pelanggan mendadak berubah hening ketika pintu masuk terbuka dan menampakkan sosok Kenzo datang bersama Sandra. Semua orang yang mengenal mereka sontak memperhatikan, tapi yang paling terpukul tentu saja Mutiara. Langkahnya terhenti seketika. Tubuhnya kaku, sementara matanya menatap tak percaya. Di hadapannya, pria yang ia cintai datang bergandengan tangan dengan wanita yang selama ini memperlakukannya dengan hina, Sandra. Kenzo terlihat rapi dan tenang, namun ekspresinya datar. Ia tidak berniat membuat pameran seperti itu, apalagi di depan Mutiara. Tapi Sandra dengan senyum liciknya sengaja menggandeng lengan Kenzo erat-erat. Ia tahu Mutiara bekerja di sana, dan ia tahu betul cara paling mudah untuk membuat gadis itu hancur, dengan menampilkan seolah-olah dirinya sudah mengambil alih Kenzo. Sambil melirik ke arah Mutiara, Sandra berkata manis pada Kenzo, seolah mereka pasangan yang sedang mesra. Mutiara menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah mengenang di sudut matanya. Hatinya perih, tapi ia tetap mencoba tegar. Ia kembali ke dapur, pura-pura sibuk menyiapkan pesanan, namun setiap detik terasa menyiksa. Kata-kata pelanggan di sekitar hanya terdengar samar. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah Kenzo benar-benar sudah berubah? Apakah semua perhatian Kenzo selama ini hanya pura-pura? Padahal kenyataannya, Kenzo justru terjebak dalam situasi rumit. Ia memang harus bertemu dengan Sandra karena urusan bisnis penting. Sandra baru saja menjadi salah satu pihak yang memiliki saham kecil di perusahaan ayahnya, Aditya. Dan demi menjaga stabilitas proyek besar yang sedang berjalan, Kenzo tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan ini. Namun Sandra dengan sengaja memanipulasi keadaan. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Kenzo terlihat seolah kembali dekat dengannya. Kenzo sebenarnya merasa tidak nyaman sejak awal. Ia tahu Sandra memiliki niat tersembunyi di balik kerjasama bisnis ini. Tapi demi profesionalitas dan nama baik keluarganya, ia menahan diri. Namun begitu sampai di kafe dan melihat reaksi Mutiara dari kejauhan, matanya yang basah, senyum yang dipaksakan, Kenzo mulai merasa bersalah. Di sisi lain, Sandra justru semakin puas. Ia berhasil menanamkan bibit cemburu di hati Mutiara dan membuat hubungan Mutiara dengan Kenzo mulai renggang. Ia bahkan menyindir Mutiara dengan nada halus namun menusuk, seolah-olah Mutiara hanyalah gadis kecil yang berusaha mendapatkan cinta pria yang tidak selevel. Setelah Sandra pergi, Kenzo mencoba mendekati Mutiara. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi Mutiara memilih diam. Ia tak sanggup mendengar alasan apapun. Kamu datang pegangan tangan sama dia di depan semua orang, katanya lirih sambil menunduk. Kenzo hanya bisa terdiam. Ia tahu Sandra sengaja melakukannya, tapi penjelasan itu terdengar lemah di tengah luka yang sudah terlanjur dalam. Episode ini ditutup dengan Mutiara berjalan pulang sendirian, matanya berkaca-kaca. Sementara Kenzo menatap dari kejauhan, menyesali semua yang terjadi. Ia tahu Sandra tidak hanya ingin menghancurkan bisnisnya, tapi juga cinta yang selama ini ia perjuangkan. Dan kini hubungan Kenzo dan Mutiara berada di ujung tanduk, di antara kesalahpahaman, rasa cemburu, dan permainan licik yang semakin berbahaya. Dalam lanjutan episode hari ini, suasana di kafe menjadi tegang setelah kemunculan Kenzo yang datang bersama Sandra. Pemandangan keduanya yang tampak akrab dan berjalan bergandengan tangan di depan banyak orang membuat Mutiara terpukul.
Ia mencoba tetap profesional di tempat kerjanya, namun rasa cemburi dan kecewa jelas tergambar dari sorot matanya. Setelah kejadian itu, Mutiara memilih menjauh dan menghindari pertemuan langsung, berusaha menenangkan diri di tengah rasa tidak percaya yang bercampur marah. Beberapa waktu kemudian, Kenzo terlihat mendatangi kafe lagi dengan ekspresi penuh penyesalan. Ia ingin menjernihkan suasana dan menghindari kesalahpahaman yang semakin besar. Situasi menjadi canggung, terlebih karena semua orang di sekitar mereka sudah terlanjur memperbincangkan kedekatan Kenzo dan Sandra. Mutiara yang masih diliputi rasa kecewa berusaha menjaga jarak, sementara Kenzo berupaya menjelaskan bahwa kebersamaan mereka sebelumnya murni karena urusan pekerjaan. Dalam diam, perasaan campur aduk menguasai hati Mutiara. Ia mulai menyadari ada permainan tersembunyi di balik sikap Sandra yang kerap mencari perhatian Kenzo. Di sisi lain, Kenzo benar-benar berada dalam posisi sulit antara menjaga profesionalitas dan mempertahankan kepercayaan orang yang ia sayangi. Hubungan antara keduanya pun kembali diuji oleh keadaan. Kejadian ini memperlihatkan bahwa Sandra memang sengaja menciptakan situasi yang menimbulkan kesalahpahaman agar Mutiara menjauh dari Kenzo. Kenzo berseteru dengan keluarganya. Tapi juga haru karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar membelanya tanpa ragu. Kejadian ini menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Kenzo mulai benar-benar berani menentang siapapun yang mencoba menyakiti Mutiara, bahkan jika itu keluarganya sendiri. Dan dari sinilah konflik besar baru mulai terbuka, antara cinta, keluarga, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Meski berbagai peristiwa telah terjadi dan kebenaran mulai sedikit demi sedikit terungkap, Rianti dan Sandra tetap saja tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Keduanya justru semakin keras kepala dan menolak mengakui kesalahan. Rianti yang seharusnya mulai tersentuh setelah beberapa kali melihat ketulusan Mutiara, justru kembali dikuasai oleh gengsi dan rasa benci yang sudah terlanjur mengakar. Ia merasa harga dirinya akan runtuh jika harus menerima Mutiara, gadis yang selama ini dianggapnya hanya pembantu, sebagai bagian dari hidupnya.